Ya, lantas benarkah akan ada gelombang kedua kasus COVID-19 di Indonesia dan bagaimana potensi lonjakan kasus usai Hari Raya Idul Fitri dan bagaimana pemerintah harus menyikapi hal ini, termasuk juga kita sebagai masyarakat. Kami akan membahasnya bersama pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Syahrizal, benarkah memang kalau dari analisis Anda akan ada terjadi lonjakan atau ledakan kasus baru usai Idul Fitri? Ya, pertama kita mungkin tidak menyebutnya sebagai second wave ya atau gelombang kedua ya untuk Indonesia. Kenapa? Karena sampai saat ini pun kita belum mencapai gelombang pertama. Kasus di Indonesia masih berfluktuatif ya. Tapi apakah kemudian dalam 10 sampai 14 hari yang akan datang kasus akan meningkat? Saya kira kita banyak dapat informasi ya dari analisa pergerakan lalu kemudian dampaknya kepada laporan kasus harian. Ya. Nah, kita beruntung ya karena tim DKI saya kira ada tim yang di sana menganalisa terus situasi ini. Dan itu jelas sekali bahwa PSBB dengan analisa pergerakan itu memberi dampak yang nyata terhadap jumlah kasus. Tapi dengan kata lain kita juga akan percaya bahwa dengan meningkatnya pergerakan ya dalam suasana Lebaran seperti ini, longgarnya pergerakan, maka kita juga akan percaya bahwa akan terjadi peningkatan laporan kasus harian di satu minggu ke depan. Ya. Jadi kalau bukan second wave, apa istilahnya Pak? Lonjakan kasus harian begitu ya? Ya, untuk begini, untuk second wave itu kalau kita sudah pernah mencapai puncak wabah. Indonesia sampai saat ini berfluktuasi, tapi kita sederhana saja melihatnya, rata-rata dalam 1 minggu, dalam 2 minggu terakhir ini, Indonesia kasusnya itu rata-rata minggu sebelumnya itu adalah kurang lebih 535. Nah, rata-rata minggu ini itu adalah 677. Jadi terjadi peningkatan yang nyata sekali ya, kita bisa melihatnya sebagai bahwa di Indonesia belum mencapai puncak wabah ya, walaupun sudah dilaporkan kita punya kasus yang 2 kali 900-an begitu ya. Tapi saya kira itu hanya menggambarkan bahwa kemampuan pemeriksaan tes kita menjadi lebih baik. Tapi tidak menggambarkan bahwa itu adalah puncak wabah. Ya. Dengan adanya melonggarnya sejumlah kebijakan terkait PSBB, dalam hal ini kemarin ya, seminggu sebelum Idul Fitri, pasar-pasar ramai dikunjungi warga, kemudian ada aktivitas keluar ibu kota. Kapan kita akan mencapai puncak, Pak Syahrizal? Iya, jadi kita itu akan mencapai puncak ya jika kemampuan kita pemeriksaan tes itu sudah cukup baik. Pak Jokowi menginginkan 10.000 ya tes per hari. Saat ini saya perhatikan kelihatannya kita mengarah ke sana ya. Dengan adanya kasus 900-an begitu, itu artinya kemampuan pemeriksaan laboratorium kita paling tidak sudah 8.000-an. Jadi angka yang nanti muncul itu perkiraan saya adalah antara angka 1.200 sampai 1.400. Dan itu kita bisa akan capai dalam minggu-minggu depan. Dalam minggu-minggu depan? Ya, minggu inilah dalam 5 hari ke depan coba kita lihat, mudah-mudahan dengan kemampuan memeriksa spesimen yang lebih baik ya kita akan mendapatkan angka puncak. Ya. Pak Syahrizal, saya ingin tanyakan soal asimptomatik. Ini data kita yang cukup tinggi, range-nya antara 20-40%, khususnya di kelompok usia produktif. Nah, ini berkaitan dengan dimulainya kembali aktivitas perkantoran, terutama ASN dan juga BUMN. Bagaimana Anda memprediksi hal ini? Nanti akan kita lanjutkan lagi usai jeda berikut. Tetap di Prime Time. Ya, itu dia tadi pernyataan Presiden Jokowi yang akan menurunkan personel TNI dan Polri secara masif. Pak Syahrizal, mungkin Anda ada komentar ini terkait kedisiplinan warga, Pak. Di satu sisi sudah ada mulai pelonggaran-pelonggaran aturan di sejumlah daerah yang mungkin sekarang sudah masuk ke zona hijau, bukan lagi merah artinya. Tetapi di sisi lain juga personel ditingkatkan untuk menindak tegas
warga yang masih melanggar aturan? Iya, sebetulnya sejak awal ya, saya selalu menekankan agar kita mengikuti regulasi. Bahwa PSBB itu sebetulnya bagi pelanggarnya ada sanksi dendanya, ya. Tapi sampai saat ini tidak tegas kita melakukan itu, ya. Menempatkan TNI Polri pada daerah-daerah seperti itu untuk kedisiplinan, saya kira dampaknya tidak akan begitu bermakna, ya. Apalagi kalau hanya dilakukan di 4 provinsi, 25 kabupaten kota, ya. Padahal kita 34 provinsi, 405 kabupaten kota yang terkena, ya. Bahkan itu saya lihat sebetulnya jadi begini, kalau dilihat dari aspek regulasi malah lebih di bawah daripada sanksi denda, ya, kependisiplinan. Masyarakat kita ini sebenarnya mengerti, ya, bagaimana PSBB itu. Tapi memang saya menyebutnya sebagai bandel, ya. Nah, bandel ini nggak bisa didisiplin, ya, harusnya saya sih melihatnya mestinya didenda sanksi, ya, jauh lebih memberikan efek jerah. Ya, sementara itu tadi Dan yang saya tapi bilang. satu sisi, Ya, di satu ya silakan Pak. sisi satu sisi saya melihat bahwa apa yang dilakukan menurunkan TNI Polri itu saya membacanya sebagai bahwa kelihatannya pemerintah akan serius untuk melakukan pelonggaran, ya, pelonggaran. Ya, Jadi ya kita. prinsip dasar PSBB itu sebetulnya ada 3. Yang pertama adalah social physical distancing, yang kedua tentu proteksi diri, ya, seperti masker dan sebagainya. Yang ketiga adalah restriksi ataupun pembatasan pergerakan. Nah, Baik, yang itu dia akan terkait. dilakukan pemerintah Baik. penang, Baik, terkait pada pembatasan pergerakan dasarnya, tadi Pak, ini sudah ya, dimulai lagi aktivitas perkantoran termasuk BUMN, kemudian ASN. Sementara data menyebutkan bahwa asimptomatik di kasus COVID-19 ini cukup tinggi. Dan itu terjadi di kelompok usia produktif yang sekarang sudah mulai kembali beraktivitas. Apa tanggapan Anda Pak Syahrizal? ya. Sebenarnya seperti tadi saya bilang, ya, bahwa eh, social physical distancing itu tidak bisa ditawar. Juga proteksi diri itu tidak bisa ditawar. Yang bisa ditawar ya ketika melakukan pelonggaran adalah pembatasan pergerakannya. Betul bahwa pada kelompok muda ini, ya, Vietnam juga 39%, Cina bahkan di Diamond Princess itu sampai 51% kasus yang asimptomatik. Jadi yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan adalah tetap harus menjaga social physical distancing ini. Jadi itu menggunakan masker, menjaga jarak dalam bekerja, tidak berkumpul, ya, tetap menjaga jarak 1 meter itu tidak bisa ditawar. Saya kira itu harus dilakukan kalau kita ingin tetap menjaga, tetap berupaya menurunkan penularan ini. Dengan era atau kenormalan baru ini, new normal Pak, apa kemudian yang bisa diharapkan dari kesadaran warga ketika tadi Anda katakan sanksinya tidak ada sanksi tegas yang dijatuhkan? Atau apa yang harus dilakukan antisipasinya oleh pemerintah? Ya, begini, sekarang nanti ya kita udah lihat nih, pelonggaran akan dimulai di mal-mal, ya. Jadi sebetulnya maupun moda transportasi, saya sebenarnya yakin ya pengguna MRT misalnya itu sudah sangat disiplin selama ini, ya. Nah, Pak Syahrizal? Ya, Ya, silakan Pak. ya. Jadi kalau mal itu sebetulnya ketika ada normalitas baru itu lebih sederhana. Orang masuk di sana mengikuti protokol kesehatan itu lebih sederhana. Saya ingin sebetulnya kita memberi perhatian kepada upaya kita nanti pelonggaran terhadap sekolah. Itu lebih berat, ya. Tidak seperti mal yang kita bisa gampang mengelolanya. Sekolah kita bisa bayangkan dari saat ini, ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah melaporkan bahwa pada dasarnya kasus-kasus pada anak bahkan bayi di Indonesia itu tinggi sekali. Bahkan laporannya menurut saya salah satu yang tertinggi di dunia. Ya, ketika menanti sekolah itu yang paling penting untuk kita perhatikan. Ya, bagaimana mereka masuk harus melakukan protokol kesehatan, mengatur
ruang belajar dengan jarak 1 meter, itu bukan hal-hal yang mudah untuk dilakukan di banyak sekolah. Saya kira perhatian pemerintah saat ini jangan hanya soal mal, tapi yang penting juga itu adalah, yang saya sangat khawatir itu adalah pengaturan di sekolah. Itu antisipasi yang harus dilakukan ya, menghadapi era atau kenormalan baru ini. Artinya kalau ada pemerintah daerah yang sudah berencana untuk melanjutkan tahun ajaran baru sesuai rencana, sesuai jadwal seperti biasa, apa tanggapan Anda? Ya, ini saatnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kabupaten, ya, wali kota itu harus saat ini melakukan turun ke bawah, ya, melakukan kesiapsiagaan menghadapi normalitas baru yang ada diterapkan di sekolah. Harus ada jaminan bahwa sekolah tidak menjadi klaster baru untuk penularan. Ya, kita tahu kasus asimptomatik tinggi pada anak-anak juga, ya, pada orang usia muda. Lalu harus diatur betul bagaimana cek suhu, mereka kalau sakit tidak boleh 3-4 hari sekolah, baik gurunya maupun muridnya. Menjaga stigma, ya, bagi mereka yang dari keluarga yang ada kasus positif lalu kemudian masuk sekolah, itu bukan hal yang mudah. Harus ada upaya untuk menghilangkan stigma. Harus juga diatur ada dukungan psikososial terhadap murid yang takut. Ya, setelah lama 2 minggu mereka berada di rumah, begitu banyak informasi ketakutan terhadap wabah. Sekarang mereka harus masuk sekolah dengan perilaku-perilaku yang sesuai protokol kesehatan. Secara kejiwaan tidak mudah juga. Jadi sekolah, ya, banyak hal yang harus disiapkan sebelum membuka sekolah. Ya, harus dipastikan bahwa sekolah benar-benar siap untuk mengikuti normalitas baru ini. Ya, baik. Artinya kalau kita kembali lagi tadi, kalau tidak ingin dikatakan sebagai ledakan atau kasus baru, paling tidak jangan sampai kasus harian ini semakin meningkat begitu Pak ya? Artinya sektor-sektor atau kelompok-kelompok tadi usia yang rentan atau asimptomatik itu harus benar-benar dibuatkan aturan yang benar-benar rigid, yang kuat begitu Pak ya, di era kenormalan baru ini. Ya. Dan saya melihat bahwa mal-mal atau itu tidak, justru yang lebih sulit itu adalah kalau terkait dengan gerak ekonomi itu adalah justru pasar-pasar tradisional kita, ya, yang memang harus lebih diperhatikan. Kalau mal, saya melihat bahwa yang datang ke mal lalu untuk melakukan protokol kesehatan di mal itu lebih mudah. Jauh lebih sulit nanti di sekolah maupun di pasar-pasar tradisional. Pertanyaannya, kalau untuk pasar tradisional ini kan kebutuhannya sangat mendasar begitu Pak. Langsung bersinggungan dengan kebutuhan harian warga dari semua kelompok kelas masyarakat. Beda dengan mal yang mungkin untuk kepentingan atau keperluan sekunder. Bagaimana caranya supaya tempat-tempat yang esensial tadi bisa benar-benar patuh menjalankan protokol kesehatan, Pak Syahrizal? Ya, tentu pertama adalah kita harus betul-betul mengambil keputusan berdasarkan data, ya, berdasarkan data. Jadi maksud saya ini sekali memberikan apresiasi tinggi misalnya kepada Bali misalnya, ya, yang melakukan satu karantina di sebuah banjar selama 14 hari, di mana mereka semua anggota masyarakatnya juga diberi makan, ya, diberi makan oleh Kodim, ada dapur umum. Nah, langkah-langkah seperti ini sebetulnya, ya, itu kenapa mereka melakukan gitu, karena ada satu kasus yang kemudian menular kepada 8 penduduk Banjar lainnya. Mereka melakukan karantina di wilayah Banjar itu untuk 2.600 penduduk. Maksud saya hal-hal yang seperti ini ya sebetulnya yang harus ditiru oleh berbagai wilayah lainnya. Jadi artinya pengawasan terhadap pasar juga demikian, ya. Saya sebenarnya agak tidak begitu sepakat, ya. Misalnya di satu pasar tradisional ditemukan satu kasus, lalu pasarnya langsung ditutup semua, itu mematikan ekonomi. Harusnya kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan ilmiah yang lebih baik, dengan penelusuran kontak yang lebih baik, dan kemudian memastikan dengan rapid test, lalu kemudian nanti kita pertimbangkan apakah perlu ditutup apa tidak. Tapi ya sudahlah, ini yang terjadi bahwa ada ketidakseragaman, ya, di dalam penanganan PSBB.
ada yang sangat ketat tapi juga ada yang sangat longgar. Nah, variasi ini sebetulnya akan membuat situasi kita di Indonesia yang kepulauan seperti ini berbeda-beda, ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa dari 34 provinsi kita sebetulnya sekitar 67% itu saat ini laporan kasusnya hanya pada 1 digit, ya. Hanya ada 11 provinsi, ya, 11 provinsi yang masih 2 digit gitu. Ya, jadi sebetulnya di wilayah-wilayah lain itu tampak ada harapan bahwa penurunan kasus itu tampak signifikan. Baik, terutama dengan menegakkan aturan berbasis komunitas seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Satu Banjar di Bali ya Pak Syahrizal ya? Iya, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih pakar epidemiologi Syahrizal sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini.